Salam sejahtera buat kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, saat ini bersyukur karena kemurahan Tuhan. Kita akan kembali bersama di dalam merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun saat ini berada, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar sabda Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu malam ini. Seberapa kami boleh ada dan akan mengikuti dalam renungan malam ini. Kiranya kami sama-sama dalam anugerah Tuhan. Kami diurapi, kami diberikan pengertian. Kami dapat memahami pada akhirnya apa maksud dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, satu ayat kita akan membaca di dalam kitab Yudas. Kitab Yudas, pasal yang pertama, kita akan membaca ayat ini di dalam ayat yang ke-20. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saya percaya ini adalah ayat yang tidak asing bagi kita. Kita sekian waktu mendengar ayat-ayat ini. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini kita menjelang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Merupakan satu anugerah yang Tuhan sudah berikan. Mulai dari 17 Agustus tahun 1945, bagaimana negara ini dibangun, dimerdekakan karena anugerah Tuhan. Dan selama 79 tahun, maka bangsa ini terus membangun dalam segala aspek, dalam segala bidang, dan pembangunan itu terus berlanjut, bahkan akan berlanjut sampai pada waktunya kita melihat segala sesuatu menjadi sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, malam hari ini kita akan bicara tentang membangun diri. Dalam ayat yang ke-20 ini, saya membaca dalam terjemahan lama dikatakan, tetapi kamu ini, hai kekasihku, dirikanlah dirimu di atas alasan imanmu yang amat kudus, sambil berdoa di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kata bangunlah maka disalin dalam bahasa Yunani epoikodomeo. Epoikodomeo yang memiliki arti membangun. Seperti seseorang sedang membangun rumah. Kita paham di dalam membangun rumah harus ada pondasi, dan pembangunan itu akan terus menerus sampai selesai dengan sempurna. Jadi kata Yunani epoikodomeo ini memberi arti bahwa sebagai orang percaya kita harus mendirikan atau membangun kehidupan kerohanian kita.
Lalu pertanyaannya, mengapa kita harus membangun diri sendiri? Karena yang pertama, kalau kita membaca di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat yang ke-18 atau mulai ayat 17 saya katakan, tetapi kamu, hai saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepadamu menjelang akhir zaman. Ada satu frasa di sana, menjelang akhir zaman. Suratan Yudas dicatat sekitar tahun 70 sampai tahun 80. Dan sekarang kita sudah ada di tahun 2024, di akhir zaman. Kenapa kita harus membangun diri sendiri? Maka alasan yang pertama, karena kita sedang hidup di akhir zaman yang tidak mudah. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, maka dikatakan akhir zaman itu masa yang jahat, masa yang sukar, dan masa yang tidak menyenangkan. Lalu yang kedua, mengapa kita harus membangun diri sendiri? Ayat 18 tadi dikatakan dalam kitab Yudas 1, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Ya. Pengejek-pengejek. Dalam bahasa Yunani disalin dengan kata empaites yang berarti a mocker atau pencemooh. Kita memahami di dalam Mazmur pasal pertama, ayat pertama, maka penasehat Mazmur ini menasehatkan, jangan berkumpul, duduk, berdiri, dan salah satunya dengan pencemooh. Dan pencemooh ini dikatakan mempunyai ciri-cirinya dalam Yudas pasal 1 ini. Dikatakan hidup menurut hawa nafsu kefasikan, pemecah belah, hidup tanpa Roh Kudus dikatakan. Itu ciri-ciri pencemooh atau pengejek. Bapak Ibu Saudara, kita sedang hidup di tengah-tengah seperti saat ini. Tidak sedikit banyak orang mencemooh. Tidak sedikit banyak orang mengejek tentang iman Kristen ataupun diri kita ataupun kehidupan kerohanian kita. Ada yang mengejek. Karena itu perlu membangun diri sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana membangun diri sendiri? Bagaimana caranya? Maka yang pertama dikatakan dengan iman yang paling suci. Tentu dalam membangun perlu diingat bahwa iman adalah dasar pondasi. Iman kepada Kristus Yesus adalah pondasi. Sebab Yesus pun berkata, dia adalah batu penjuru pondasi yang kuat. Dan perlu membangun dengan iman. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sehingga firman inilah yang dapat membangun hidup kita. Dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-32, maka disebutkan firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Jadi iman adalah salah satu bagaimana kita untuk membangun diri sendiri. Dan iman itu bisa ada dan timbul, bisa kuat karena firman Tuhan.
Karena itu, jangan jemu-jemu kita untuk membaca firman, merenungkan firman, dan melakukan firman Tuhan. Karena dalam Matius pasal yang ke-7 digambarkan orang yang mendengar firman itu dan melakukannya, dia sedang membangun di atas batu karang yang kuat. Lalu yang kedua dikatakan bagaimana membangun diri sendiri. Maka ayat 20 dikatakan dalam Yudas pasal pertama, berdoalah dalam Roh Kudus. Maksud berdoa dalam Roh Kudus adalah bahwa kita berdoa dalam pimpinan, dalam kehendak Roh Kudus. Kita bisa membandingkan dengan Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Berdoa dalam Roh Kudus. Sesungguhnya bahwa dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26, tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak dapat atau tidak bisa berdoa. Jadi Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan. Bahkan Roh Kudus membantu kita di dalam berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita diingatkan, mari kita bangun diri sendiri. Karena bagaimanapun kita sedang ada hidup di akhir zaman dan kita membutuhkan kekuatan Allah yang sempurna. Kita sedang menghadapi dan berhadapan dengan banyak-banyak pengejek, pencemooh. Dan kita memerlukan satu kekuatan untuk membangun diri, yaitu dengan iman dan hidup di dalam berdoa, namun dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-24 kitab Yudas. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita membangun diri sendiri dengan iman dan doa dalam pimpinan kehendak Roh Kudus, maka ada jaminan dari Tuhan, Dia akan dikatakan menjaga hidup kita. Dan kita akan tetap kuat, kita akan bertahan, kita akan mampu menghadapi hari-hari yang di akhir zaman ini. Dan kita percaya Dia, Allah, akan senantiasa menjagai kita dengan kekuatan kuasa-Nya. Kiranya malam hari ini, saya dan saudara terus membangun diri sendiri dengan kekuatan firman, dengan kekuatan Roh Kudus. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara semuanya pada malam hari ini diberikan terus keberkatan, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Biarlah kami terus membangun diri kami sendiri. Dan bangunan itu boleh kokoh kuat. Sampai sempurna. Sampai kepada kedatangan Engkau kali yang kedua. Makasih Tuhan. Berkatilah umat-umat Tuhan malam hari ini dimanapun berada. Berkati dengan berkat-berkat surgawi. Berkati juga dengan berkat-berkat senantiasa jasmani. Berkati dengan kebaikan Tuhan. Dan anugerah Tuhan limpah ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tanamkan sabda-Mu di dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.